Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Zahra Johanna Nafisah, NIM 204100007. Saya berasal dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Komunikasi Politik, dengan dosen pengempu Bapak Fahriza Aryadi, MSI. Baiklah, dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama ada pencitraan politik, pendapat umum dan polling, dan yang terakhir ada media power atau kekuasaan media. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pencitraan politik. Jadi, pencitraan politik ini berkembang di Indonesia berjalan dengan berkembangnya demokrasi yang diawali saat menjelang pemilihan langsung presiden tahun 2004. Hal itu telah mendorong lahirnya rintisan studi ilmiah di Indonesia tentang politik pencitraan atau pencitraan politik di perguruan tinggi, baik sebagian dari ilmu politik maupun ilmu komunikasi dan komunikasi politik. Meskipun demikian, citra atau image, strategi, dan proses pembentukan citra itu pada hakikatnya telah lama ditemukan dalam studi komunikasi seperti studi retorika, propaganda, public relation, pemasaran, dan periklanan, yaitu bertujuan untuk memperoleh dukungan opini publik. Peranan opini publik itu sangat strategis dalam kehidupan politik di negara demokrasi, karena opini publik merupakan kekuatan politik yang sangat penting atau yang sangat berpengaruh. Politik pencitraan atau pencitraan politik berkaitan dengan pembuatan informasi atau pesan politik oleh format kecil, oleh komunikator politik atau politikus dan kandidat. Media politik, media massa, media sosial, dan media format kecil, dan penerima atau khalayak politik publik. Citra politik yang terbentuk di benak publik tidak selamanya sesuai dengan realitas yang sebenarnya, karena mungkin hanya sama dengan realitas media atau realitas buatan media, yang disebut juga sebagai realitas tangan kedua atau second hand reality. Dalam buku ini, Profesor Dr. Anwar memaparkan tentang citra politik, karakteristik politik, dan komunikasi politik, serta tujuan politik pencitraan yang meliputi pembentukan dukungan opini publik, mendorong partisipasi politik rakyat, memenangi pemilihan umum, serta penentuan kebijakan politik. Selain itu, dibentangkan juga secara singkat tentang media politik dan khalayak politik yang disertai dengan beberapa teori. Sejak saat itu, dan tampaknya akan terus begitu, politik pencitraan menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik politik di negara ini. Karena itu, tidak mengherankan jika calon-calon presiden 2004 rajin mencitrakan dirinya. Ada yang tiba-tiba rajin belusukan, ada yang mencitrakan dirinya sebagai pejuang kaum miskin, pembela produk dalam negeri, bermain bola, dan rela mandi lumpur dengan sekelompok anak desa. Pro petani dan nelayan, pro pedagang kecil, anti ekonomi liberal, dan ribuan ikon lainnya. Ada juga yang memperbaiki penampilan fisiknya supaya tampil lebih bergaya, funky, gaul, wangi, menyukai genre musik atau film tertentu, dan semacamnya, yang semuanya dimaksud untuk menarik dukungan pangsa pemilih tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendapat umum dan polling. Jadi, pendapat umum ini sebagai suatu rasionalitas. Dalam hal ini, pendapat umum dilihat sebagai suatu instrumen yang sangat penting, baik dalam proses artikulasi pendapat dan keinginan rakyat maupun dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dalam tatanan demokrasi. Pendapat umum sebagai suatu kontrol sosial dapat dilihat bahwa sebenarnya sama-sama menunjukkan peran atau fungsi dari politik. Perbedaan di antara keduanya terletak pada sifat dan peran. Fungsi yang ditunjukkan terutama adalah fungsi yang bersifat aktual atau nyata-nyata kelihatan.
Pendapat umum atau yang lebih banyak dikenal sebagai opini publik diartikan dalam Kaltib dan Center dalam Sastro Petro 1987 sebagai sebuah ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, di mana opini tersebut berasal dari opini-opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan kelompok itu. Opini-opini individual tersebut kemudian dikenal dengan istilah opini publik. Individual tersebut kemudian dikenal dengan istilah opini publik karena opini publik terbentuk dari integrasi personal opinion banyak orang, maka opini publik cenderung telah bermukim pada suatu masyarakat yang melembaga maupun pengawasan komunikasi. Dengan kata lain, opini dan opini publik dilihat oleh Bogardus secara lembaga, sentral dan liberal. Selanjutnya, polling. Polling itu adalah pengukuran pendapat umum dengan memanfaatkan metode penelitian ilmu pengetahuan agar tepat mengukur pendapat umum. Perkembangan metode ilmiah memiliki peran penting karena satu, ditemukannya prinsip probabilitas dan statistik atau generalisasi. Yang kedua, perkembangan metode survei, artinya dalam bidang pemasaran dan ekonomi. Bagaimana pengaruhnya? Dalam pelaksanaannya sama dengan teknik penelitian, metodologinya sama dengan penelitian survei, menerapkan rumusan masalah, menentukan sampel, perumusan pertanyaan dan analisis statistik. Selanjutnya, saat dipublikasi bukan hanya sebuah hasil penelitian, tetapi juga sebagai ekspresi pendapat umum. Ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan diwujudkan dengan menjawab pertanyaan peneliti. Hasil ekspresi adalah berupa pendapat atau sikap. Ekspresi lainnya berupa perilaku. Dan mengapa kita harus menggunakan polling? Yang pertama, perkembangan masyarakat sebagai sebuah cara untuk mengukur pendapat umum. Yang kedua, teknik termutakhir, akurat dan ilmiah yang menjadi barometer dalam mengukur popularitas presiden, partai berkuasa, bahkan bagi pihak oposisi sekalipun. Selanjutnya, ekspresi pendapat menjadi simbolik atau sampel adalah representasi. Industri yang berkembang pesat pada pertengahan abad ke-19. Ekspresi pendapat menjadi lebih sederhana. Pengertian tentang publik berubah. Publik adalah sikap setiap orang. Polling, mereka yang dipilih secara ilmiah. Pengertian tentang partisipasi politik berbuah. Polling berpotensi menyuarakan pendapat masyarakat, tetapi pendapat diwakilkan kepada masyarakat terpilih sebagai sampel. Dalam realitas dunia nyata, partisipasi bukan dipilih. Yang selanjutnya, agenda isu tidak ditemukan oleh publik. Verba atau ditentukan oleh penyelenggara polling, masyarakat tidak ikut menentukan agenda-agenda, hanya perlu menjawab, namun topik diseleksi oleh penyelenggara. Komitmen publik berbeda. Dalam pendapat umum melalui perilaku, dukungan terlihat jelas. Dalam polling, dukungan publik terhadap isu hanya berhenti pada sikap atau pendapat. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang pendapat umum dan polling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media power atau kekuasaan media. Dalam perkembangan demokrasi saat ini, media dapat dimaknai sebagai pengaruh atau penghubung antara pemerintah dan masyarakat yang memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan pemerintah, perkembangan masyarakat, dan segala informasi lain yang ada di daerah dan berbagai belahan dunia. Media merupakan lembaga independen yang memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi menghibur, dan kontrol sosial. Pembahasan soal media selalu berkaitan dengan massa atau orang banyak. Selain itu, media juga berpengaruh terhadap semua sisi kehidupan manusia. Dalam dunia politik, media memiliki peran yang sangat besar karena kedudukan media dapat menjadi ukuran bagi sistem politik.
Di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada setiap individu atau kelompok untuk terlibat di dalam proses demokrasi. Dalam proses politik, setiap individu atau sekelompok saling berlomba-lomba untuk memiliki kekuasaan dengan berbagai upaya yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan seperti menghimpun massa atau melakukan kampanye agar individu atau kelompok diakui dan didukung oleh masyarakat. Karena dalam sistem demokrasi, dukungan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting atau yang sangat berpengaruh. Di Indonesia saat ini, untuk mendapat simpati atau dukungan massa secara luas, individu atau kelompok partai politik di Indonesia telah menggunakan media massa seperti televisi, surat kabar, dan radio. Partai politik memahami bahwa media massa memiliki pengaruh yang sangat besar bagi khalayak luas. Selain itu, media massa dapat menjangkau massa secara luas dalam waktu yang singkat. Teknik partai politik yang menggunakan media massa ini makin didukung dengan masuknya pemilih-pemilih media di dalam partai politik, seperti pemilik MNC Group Haritanu yang masuk dalam Partai Perindro dan menjadi ketua umum partai. Selain itu, ada Surya Paloh sebagai pemilik Metro TV yang memimpin Partai Nasional Demokrasi, dan Abu Rizal Bakri sebagai pemilik TV One yang berperan penting di dalam partai besar golongan karya. Kepemilikan individu atau kelompok media yang masuk di dalam partai ini membuat partai politik dapat dengan mudah menguasai media. Kekuasaan pada media berdampak pada konten atau isi dari media tersebut. Seperti ketika pesta demokrasi dilakukan, media-media tersebut cenderung menayangkan kegiatan partainya, seperti MNC Group, baik itu televisi, radio, dan surat kabar, cenderung menampilkan sosok pemilik media yang terlibat di dalam aktivitas partainya. Bahkan hal tersebut makin berlangsung terus-menerus sampai saat ini. Jadi mungkin itulah ketiga materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.